Perkenalkan, nama saya Reva Agustin dari semester 1 Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Anissa Fitri, SPD MPD. Berikut jawabannya. Pertanyaan ke-1 yaitu analisis komponen komunikasi dalam pendidikan. Model komunikasi dasar terdiri dari 5 komponen penting. Yang pertama yaitu komunikator atau pengirim pesan. Dalam konteks pembelajaran ini, pembelajaran itu ada guru atau pendidik kayak yang memberikan informasi atau memberikan materi, itu namanya komunikator. Terus yang kedua itu ada pesan. Pesan itu kayak materi pelajaran atau informasi yang harus disampaikan kepada mahasiswanya atau siswanya melalui ini kayak ada salurannya. Saluran tuh kayak media yang dipakai dalam pembicaraan itu, kayak suara gurunya, papan tulis, terus presentasi, terus kayak proyektor. Itu tuh sama aja saluran. Terus selanjutnya itu ada komunikan. Komunikan tuh penerima pesan. Penerima pesan ini kayak contohnya kayak siswa atau mahasiswa yang mendengarkan guru atau dosen yang memberikan materi atau informasi. Terus juga di dalam suatu komunikasi itu pasti ada feedback. Feedback tuh namanya kayak umpan balik. Umpan balik tuh kayak reaksi antara siswa dan guru atau mahasiswa dan dosen. Kayak mahasiswanya tuh kayak menanyakan tentang materi yang lagi dibahas gitu. Makanya itu jadi ada feedback. Terus kayak ada gangguan juga. Gangguan tuh contohnya kayak suara bising gitu. Terus juga contohnya kayak di kelas guru itu kan komunikator yang menyampaikan materi. Materi itu kan pesannya melewati saluran, yaitu kayak suaranya, terus ada lewat papan tulis, proyektor gitu. Terus yang mendengarkan materinya itu kan komunikan itu kayak siswanya gitu. Terus juga pasti ada tanya jawab. Nah, tanya jawab itu feedback. Terus juga kadang ada noise kayak suara bising, terus kayak gangguan gitu aja buat pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Yang pertama yaitu tujuan utama komunikasi sosial yaitu untuk membangun suatu interaksi atau hubungan antara individu atau kelompok agar terjadi pemahaman dan kerjasama. Terus yang kedua yaitu fungsi utama komunikasi sosial, yaitu informasi yaitu menyampaikan berita atau pengetahuan. Yang kedua itu persuasi itu mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain. Yang ketiga yaitu sosialisasi, yaitu membentuk norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Contoh fungsi persuasif dalam pendidikan masyarakat adalah kampanye kesehatan, misalnya mengajak masyarakat untuk sering cuci tangan, terus biar terhindar dari penyakit, terus membuat kayak pesan yang bisa memotivasi mereka untuk berubah perilakunya menjadi lebih sehat lagi. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa sih perbedaan komunikasi intrapersonal dan interpersonal? Intrapersonal sendiri yaitu komunikasi dengan diri sendiri seperti berpikir dan refleksi. Terus juga ya kalau interpersonal yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertukar ide dan perasaan atau bertukar pikiran. Apa sih pentingnya komunikasi intrapersonal dalam pendidikan dan pengembangan diri? Komunikasi interpersonal sendiri membantu kita memahami diri sendiri, bisa mengatur emosi dan membuat keputusan yang baik. Contohnya itu kayak misal lagi stres nih gara-gara tugas numpuk. Dengan komunikasi interpersonal kita bisa introspeksi diri, kayak aku capek tapi kayak kapan selesainya kalau diem terus gitu. Kayak kita semangatin diri sendiri, terus kayak kita ngerjain yang pentingnya dulu biar bisa cepat istirahat. Ini juga bisa membantu atur emosi, kurangi panik, dan selesaikan masalah lebih tenang. Akhirnya belajar ataupun tugas lebih bisa selesai gitu dan hasilnya oke.
Jadi komunikasi dengan diri sendiri itu penting banget untuk sukses belajar dan berkembang. Gitu aja jawaban untuk nomor 3. Pertanyaan yang keempat yaitu kenapa sih komunikasi interpersonal tuh penting banget dan efektif banget? Di hubungan yang sosial, komunikasi ini bikin pertemanan itu menjadi lebih kuat, terus mengurangi konflik dan bantu berkolaborasi. Di pendidikan, guru dan siswa lebih nyambung dan siswa lebih semangat belajarnya karena proses belajarnya pun jadi kayak fun, terus akhirnya prestasi siswanya jadi naik dan lingkungan sekolah pun harmonis. Dan juga ada tiga kualitas utama untuk komunikasi yang efektif. Yang satu itu empati, yaitu memahami perasaan orang lain, kayak yang ceritanya itu kayak kita harus paham itu sama perasaannya gitu kan, biar nggak salah paham juga gitu. Terus yang kedua ada active listening, itu menjadi pendengar yang baik, terus kayak terus juga bisa kasih feedback gitu. Terus yang ketiga itu keterbukaan atau kejujuran, bicara jujur, terus sopan, terus kayak bisa membangun kepercayaan supaya si yang ceritanya itu kayak terbuka ke kita dan kita juga tahu masalahnya apa. Terus contoh pengaruhnya active listening di konseling pendidikan. Bayangin kayak ada siswa lagi down gara-gara nilainya jelek, terus konselor yang active listening bakal duduk tenang, terus kayak bakal bilang kayak, aku paham kamu frustasi, cerita dong apa yang bikin kamu susah gitu kayak. Terus dengan perkataan ini si siswa jadi ngerasa ada nih yang ngedengar kita, kayak ngedengar dia, kayak jadi dia tuh jadi lebih terbuka, terus jadi kayak share masalahnya apa, terus juga bisa jadi diskusi dua arah. Akhirnya si siswanya juga dapat solusi dan bisa berpikir dan menemukan cara belajar yang baru, dan masalah akademiknya pun cepat kelar gitu. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu apa sih karakteristik komunikasi kelompok itu? Komunikasi kelompok itu melibatkan 3 orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Berbeda dari komunikasi interpersonal yang cuma 2 orang. Komunikasi kelompok lebih kompleks karena harus mengelola berbagai pendapat yang ada dan peran anggota yang ada. Terus juga ada 3 peran dalam diskusi kelompok yang efektif. Yang pertama yaitu trans leader, yaitu pemimpin yang jalannya tugas dan yang memastikan tujuan tuh tercapai. Yang kedua yaitu socio-emotional leader, yaitu yang menjaga suasana supaya tetap harmonis dan semuanya merasa nyaman dan adil. Yang ketiga yaitu information giver, yaitu memberikan info atau ide yang dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Terus selanjutnya ada interaksi peran. Interaksi peran itu ya task leader itu mendorong diskusi untuk maju. Terus socio-emotional leader yang mengatur hubungan antar anggota. Dan information giver bantu melengkapi data. Ketiganya saling mendukung untuk membantu keputusan terbaik dan sukses tugas kelompok di kampus. Segitu aja untuk jawaban nomor 5. Mungkin begitu aja jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.